Adapun terkait hasil pembahasan RUU Desa yang telah disepakati terdiri dari 26 angka perubahan yang secara garis besarnya sebagai berikut. Pro dan kontra disahkannya revisi Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 tidak sedikit yang menuai berbagai reaksi pula dari para perangkat desa karena usulan mengenai status kejelasan kepegawaiannya tidak masuk di sana. Apa saja yang menjadi substansi ataupun poin penting di revisi Undang-Undang Desa ini pada perubahannya? Oke, simak videonya sampai selesai sobat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sobat semua, salam sejahtera. Pro ataupun kontra dari disahkannya revisi Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 itu banyak ya, kita lihat di berbagai komentar dari channel YouTube ataupun media sosial yang membahas mengenai masa jabatan dari kepala desa ataupun poin-poin di revisi Undang-Undang Desa itu banyak ya, baik dari sisi negatif ataupun sisi positifnya. Itu terutama dari masyarakat. Yang menjadi kekecewaan banget ya dari perangkat desa itu adalah poin mengenai status kejelasan kepegawaiannya tidak dimasukkan di revisi Undang-Undang Desa itu ya. Padahal usulan itu sudah dilayangkan di beberapa jauh hari ya sebelumnya. Oke, poin apa saja ataupun substansi apa saja yang menjadi perubahan revisi Undang-Undang Desa? Kita akan coba tayangkan ya dari Badan Legislasi DPR RI langsung pada rapat paripurna DPR RI. Perkenankan kami menyampaikan hasil pembahasan Rancangan Undang-Undang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang mengacu kepada ketentuan pasal 105 huruf G Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Junto, Pasal 66 huruf G Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib yang mengatur mengenai tugas Badan Legislasi melakukan pembahasan, pengubahan, dan atau penyempurnaan RUU yang secara khusus ditugasi oleh Badan Musyawarah. Adapun terkait hasil pembahasan RUU Desa yang telah disepakati terdiri dari 26 angka perubahan yang secara garis besarnya sebagai berikut. 1. Penyisipan pasal 5A tentang pemberian dana konservasi dan atau dana rehabilitasi. Kedua, ketentuan pasal 26, pasal 50A, dan pasal 62 ditambah pengaturan terkait pemberian tunjangan purna tugas 1 kali di akhir masa jabatan kepala desa, badan permusyawaratan desa, dan perangkat desa sesuai dengan kemampuan desa. Ketiga, penyisipan pasal 34A terkait syarat jumlah calon kepala desa dalam Pilkades. Keempat, ketentuan pasal 39 terkait masa jabatan kepala desa menjadi 8 tahun dan dapat dipilih paling banyak 2 kali masa jabatan. Kelima, ketentuan pasal 72 terkait sumber pendapatan desa. 7. Ketentuan pasal 118 terkait dengan ketentuan peralihan. Ketujuh, ketentuan pasal 121A terkait pemantauan dan peninjauan undang-undang. Ketua Rapat, anggota DPR, dan hadirin sekalian yang kami hormati, setelah melakukan pembahasan 248 DIM dengan pemerintah pada tanggal 5 Februari 2024, Badan Legislasi menyelenggarakan rapat kerja bersama dengan pemerintah dan DPD RI. Pemerintah dalam hal ini diwakili oleh Menteri Dalam Negeri, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Menteri Keuangan, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Rapat kerja dalam rangka pengambilan keputusan pembicaraan tingkat 1 atas hasil pembahasan RUU Desa beragendakan mendengarkan
pandangan mini fraksi-fraksi terhadap hasil pembahasan rancangan Undang-Undang Desa. Dari 9 fraksi yang ada di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia menyetujui secara bulat agar rancangan Undang-Undang Desa bisa dibawa ke dalam tahap pembicaraan tingkat 2 dalam rapat paripurna DPR untuk ditetapkan dan disetujui menjadi undang-undang. Oke, salah satu poin yang menuai banyak kritikan atau menuai banyak respon dari masyarakat adalah masa jabatan kepala desa yang dirubah menjadi 8 tahun untuk 2 kali periode ya masa jabatan. Padahal kalau pribadi saya sendiri ya 6 tahun kali 3 periode itu lebih lebih maksimal, lebih efektif karena nantinya demokrasi masyarakat desa itu berjalan. Tidak hanya itu saja, demokrasi nantinya akan berjalan lurus ya, banyaknya pemilihan ataupun banyaknya inovasi-inovasi dari calon-calon lain itu bersaing sehat, itu sangat bagus sekali. Untuk masalah purna tugas dari seorang kepala desa, perangkat desa ataupun badan permusyawaratan desa itu sangat setuju sekali ya. Karena kita lihat dari dulu belum ada sama sekali. Nah, di revisi ini mudah-mudahan nantinya berjalan lancar untuk tunjangan purna tugas ya. Kita tidak akan bandingkan dengan DPR RI yang kita lihat di masa jabatannya 5 tahun itu sudah mendapatkan tunjangan purna tugas dan tunjangan yang lainnya. Akan tetapi di pemerintahan desa itu sudah lama, ada yang belasan tahun, ada yang puluhan, tetapi tidak mendapatkan purna tugas dan tunjangan. Ini bukan hanya membandingkan ya, akan tetapi lebih bijaksananya kita lihat pemerintah desa juga mendapatkan hak ataupun kewajiban yang layak seperti anggota DPR itu sendiri. Oke sobat, demikian informasinya, mudah-mudahan bermanfaat. Silahkan dukung channelnya ya. Jangan lupa selalu semangat menjalani aktivitasnya dan mudah-mudahan ibadah puasanya juga dilancarkan ya. Perjuangan kita belum selesai para perangkat desa di seluruh Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.